Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para petani karet, semoga kalian semua sehat. Semoga kita diberi rezeki lancar dan semoga harga karet tetap naik dan stabil. Oke. Di video kali ini saya tidak ada di kebun karet ya. Saya cuma mau berbagi teori lah intinya, karena di komen-komen video yang sebelumnya apa sesudahnya, yang kemarin, video yang kemarin itu banyak yang bertanya masalah kenapa karet tetap kenapa karet beku pada panel getah, pada panel sadap itu. Jadi tidak sampai ke sudu atau talang, jadi tidak bisa menetes ke mangkok. Jadi banyak yang bertanya seperti itu. Jadi gini, menurut pengalaman saya memang pernah mengalami seperti itu, dan mungkin para petani karet juga sering mengalaminya. Itu pengaruh terhadap kadar air pada pohon karet tersebut yang mempengaruhi kental dan encernya getah tersebut. Jadi menurut saya gini, karena kekurangan kadar air, jadi tingkat kekentalan getah tersebut itu berlebih ya. Jadi belum sampai ke talang dia beku atau berendel-berendel seperti itu. Terus lalu dia muntah dari panel sadap itu, muntah ke samping dan akhirnya tidak sampai ke talang. Padahal kalau diperhatikan, yang muntah ke samping itu banyak sekali mas yang jatuh di tanah itu. Tapi kenapa kok nggak sampai ke mangkok? Yaitu karena kadar airnya kurang atau tingkat kentalannya itu berlebih. Jadi solusinya begini, itu berpengaruh tentang perawatan karet kita, itu masalah pemupukan. Kalau menurut saya itu perlu dikasih pupuk, tapi khusus pupuk urea. Pupuk urea itu yang putih itu mas, itu memperbanyak kadar air pada getah. Jadi getah kita juga bisa bertambah produksinya, tapi dia kalau tidak dicampur dengan pupuk yang lain itu encer getahnya, jadi bertambah banyak tapi bertambah encer. Jadi menurut saya solusinya itu, karena masalah yang ditanyakan para petani karet yang komen di video saya sebelumnya, kenapa karet beku pada panel sadap ya. Jadi itu menurut saya kekurangan kadar air. Jadi itu mengatasinya dengan pemupukan, dan pemupukan tersebut menggunakan pupuk urea. Itu menurut saya. Dan untuk teori pemupukan untuk supaya getahnya lancar itu gini mas, menurut saya teorinya, mupuk itu nggak perlu banyak, tapi yang diperlukan itu dalam tempo pemupukan pertama, kedua, dan ketiga itu jangan terlalu lama. Karena saya pernah mencoba 1 hektar itu sekali mupuk itu 7 kintal ya. 7 kintal itu sama dengan 14 karung kecil ya, karung 50-an kilo itu sekali pupuk. Jadi begitu setelah dipupuk segitu banyak, itu produksi getah malah menurun drastis atau drop, karena akarnya itu banyak yang busuk terkena pupuk yang sangat berlebih. Dan setelah sebulan kemudian itu baru mulai berdampak, pupuknya itu mulai menambah. Dan di saat khasiat pupuk itu habis, tidak berpengaruh pada sedikit atau banyaknya pupuk tersebut, tapi pengaruhnya itu waktu mas. Jadi kalau pupuknya banyak seperti yang saya bilang tadi, kalau waktu durasi khasiat pupuknya itu habis, ya habis walaupun pupuknya banyak. Jadi menurut saya pupuk itu standarnya kalau 1 hektar itu cukup dua karung kecil itu 50-an kilo atau 1 kintal, tapi dalam durasi waktu, dalam jangka waktu itu jangan lebih dari 2 bulan. Jadi kalau bisa ya 1,5 bulan, kalau enggaknya 2 bulan itu mupuk lagi. Dan kita perhatikan
tanggalnya tersebut dan kita pupuk lagi, itu malah stabil mas getahnya itu. Dan untuk posisi kemarau, sebelum kemarau itu dipupuk, dikasih yang pupuk yang agak nilai kandungan pupuk yang agak tinggi lah, contohnya seperti Mutiara atau yang lainnya NPK Super. Itu kan satu karungnya itu bisa mencapai 500 sampai 600 ribu itu. Nah itu bagus sebelum kemarau, karena kemarau kan tidak ada hujan atau jarang-jarang hujan, itu kita jarang melakukan pemupukan, jadi nanti berpengaruh pada pemulihan daun setelah gugur. Dan kalau musim penghujan seperti sekarang, itu cukup dengan kalau saya menggunakan Posca, karena di sini Poskanya itu ada yang produk Sriwijaya Palembang ya, saya menggunakan itu sangat bagus itu mas. Khasiatnya juga awet, juga itu 1 hektar itu dipupuk dengan 1 kintal pupuk itu sudah cukup untuk durasi 2 bulan sekali. Dan di video saya sebelumnya bisa dicek ya, ada obat jamur dan obat perangsang kulit itu biar supaya cepat pulih untuk karet yang rusak akibat jamur atau kebakar atau sadapan yang rusak, itu bisa pulih ya, walaupun gak bisa secara langsung durasinya, tapi lambat laun akan pulih dengan sempurna. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih yang telah menonton. Niat saya hanya ingin berbagi pengalaman sama petani karet agar kita bisa maju bersama dan mendapatkan kesuksesan bersama. Oke, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe biar saya lebih bersemangat membuat konten. Oke, terima kasih. Salam petani karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.